Jadi sedikit saja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya bisa berdiri di sini tadi dengan lagu yang kita nyanyikan. Kita bisa berdiri sampai di sini adalah karena Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saya hanya memberikan sedikit pesan dan kesan. Sebetulnya bukan masalah pesan yang tadi sudah diborong oleh semuanya wakil yang kalau tadi dapat mengajar di Kanaan sangat berbahagia, tidak ada kendala atau ada suka dan duka, semua itu mungkin sudah saya rasakan di sini. Dengan 32 tahun itu tidak mudah. Bahkan saya punya murid yang inilah hasil murid saya yang tulisan halus selalu sampai sekarang ingat, ya. Dan bahkan dari dulu Ibu Endang tetap seperti ini, tetap cantik, terus oleh model. Karena saya adalah kultur dan mungkin banyak ada sesuatu yang saya akan sampaikan di sini bahwa saya bahagia dan bersyukur yang sungguh luar biasa. Saya bisa berdiri di sini menjadi guru Kanaan itu yang sungguh-sungguh bersyukur. Kalau tadi dibilang adalah yang pertama adalah yang dari belum mempunyai suami atau mendapatkan jodoh atau apa, sebetulnya sama seperti saya. Bahkan dulu punya pacar pun nggak boleh lagi sama yayasan. Saya adalah bersaksi bahwa saya selalu dipanggil yayasan karena saya pacaran. Masih ada Ibu Arjanti dan Pak Yanto sebagai saksinya bahwa saya selalu dipanggil karena guru tidak boleh pacaran karena akan mendirikan sekolah yayasan sejak sampai sekarang berdiri karena bukan karena kami, adalah karena Tuhan. Ya, kenapa tidak boleh pacaran? Karena akan mengganggu kredibilitas dan akan mengganggu konsentrasi dalam mengajar, kata Bapak Yayasan. Maka dari itu jujur saya adalah menikah di tahun 39. 29 tahun saya baru menikah karena saya keluar dari asrama. Saya di penjara di asrama, nggak boleh keluar. Jadi Bapak Ibu bersyukur benar kalau Bapak Ibu itu ikut bergabung di Kanaan itu adalah penuh susu dan madu di Kanaan. Amin. Mungkin kalau untuk suka, ya suka itu suka sekali karena saya dapat apa di Kanaan? Saya dapat emas yang sangat berat sekali. Yaitu adalah Mas Asman dan Mas Riko. Itu yang saya banggakan sampai saat ini. Ya. Kalau dipikir-pikir untuk di Kanaan ya aku agak lama karena kembali lagi bukan karena jadi guru nggak suka saya juga. Karena saya dulu adalah orang-orang yang tidak mengikuti alur. Guru itu adalah yang rendah dulu saya pikir. Tetapi karena kuasa Tuhan dengan dukungan keluarga saya bisa jadi guru. Dan ini kembali lagi saya promosikan, ini adalah murid yang pertama kali saya mengajar di SD kelas 1. Yang dulu itu banyak sekali murid. Bapak Ibu kalau untuk murid nakal itu dari dulu. Tetapi karena kasih yang tadi dikatakan yang drama yang Bu Yanti adalah guru yang berdedikasi, guru yang sabar, guru yang penuh kalau melupakan semuanya urusan rumah tangga, urusan pribadi, itu tadi setelah Meda, jujur zaman dulu itu tidak akan memikirkan kapan aku harus bikin keluarga, karena dulu itu enak Bu, pembantu sudah ada. Kami hanya bisa ngajar dan ngajar. Makanya kalau ngajar untuk anak-anak yang nakal udah biasa. Ya, seperti ada teringat namanya Yusuf Yanjutan. Satu lagi itu bahkan sekarang jadi orang komplit. Murid saya itu adalah sampel anak-anak yang namanya anak nakal. Tapi bagi kami, bahkan kami pernah di tahun dulu pernah kami difitnah
pada saat tidak sekolah, Pak Yanto yang mukulin siswa, aku yang megang di kamar mandi. Ada fitnah seperti itu. Dulu pernah. Padahal saya sakit tidak masuk. Datanglah orang tua murid melabrak bahwa ada siswa yang dipukul bersama Bu Endang dan Pak Yanto. Pak Yanto yang mukul, Ibu Endang yang megang. Ada Bapak Ibu. Kenapa Ibu Endang? Kenapa saya berdiri di sini saya ceritakan seperti ini? Bahwa menjadi guru itu tidak mudah. Ya, kalau kita tidak benar-benar dari hati, tidak akan bisa, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa berbicara di depan sini? Karena ini adalah pengalaman 32 tahun. Bukan berarti 32 tahun itu akan lebih bagus, saya tidak. Tetapi ini ada pengalaman dalam menghadapi anak. Mungkin Bapak Ibu jangankan hanya masalah dipukul anak. Saya, Pak Jadaban dulu juga saya dianggapnya melarikan uang SPP untuk juga pernah. Jadi berbagai macam problematika yang dihadapi seorang guru adalah bagian makanan kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan contoh-contoh atau sebuah entah itu ilustrasi atau itu kenyataan. Untuk apa? Mari kita bersama-sama membangun sekolah ini dengan hati, dengan keikhlasan bahwa kita berdiri di sini atau kita ditempatkan di sekolah ini adalah bukan karena kehendak kita, bukan karena kita melalui terima, tetapi itu adalah semua adalah pimpinan Tuhan. Semuanya adalah kehendak Tuhan yang kita bisa masuk ke dalam arena sekolah Kristen Kanaan. Bapak Ibu hanya 1, 2, 3. Mungkin Bapak Ibu nanti akan merasakan di tahun-tahun yang akan datang. Tidak munafik, semua orang akan perlu uang. Tidak munafik, perhitungan gaji akan terlihat. Tetapi semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Oh, bodoh mah bohong lah. Iya, saya bohong. Kenapa saya mesti bohong? Karena pengalaman pribadi saya di tahun berapa saya gaji saya udah 5 juta loh Bapak Ibu. Dari mana? Dari Tuhan. Jadi kembali lagi, mungkin Bapak Ibu akan bilang, Bunda nggak mungkin lah, kan gajinya seperti ini, seperti itu. Tetapi percayalah bahwa matematika manusia akan berbeda dengan matematika Tuhan. Oke? Kayak saya mau kayak pendeta, bukan pendeta ya. Nah itu adalah sejarah agamanya. Mungkin banyak sekali ya contoh-contoh. Saya pernah bekerja menjadi rekan kerja Bu Ima seperti apa waktu kita di SD Bu Ima. Ya, itu adalah kesan saya berada di sini dan bisa berdiri sampai detik ini. Sekarang pesan saya hanya Bapak Ibu, dengan bertambahnya umur, dengan perjalanan waktu, saya jujur, saya bukan guru yang terbaik, apalagi tentang namanya tadi Pak Denny ya. Pak Denny bilang kaget sekali di Kanaan dengan teknologi yang canggih. Pak Denny sebetulnya walaupun saya tua sama, tetapi kita harus tetap belajar. Belajar itu tidak ada hentinya. Saya Pak Denny kalau dipikir saya juga selalu belajar. Sampai kadang-kadang entah teman saya, ya, ada yang kadang-kadang, Mas Budi ini gimana sih? Bu Ida ini gimana sih? Kadang-kadang Pak Budi kadang-kadang tenang ma, itu yang suka memberikan saya tenang. Tenang ma. Kadang-kadang Bu Ida juga, Bun jangan begitu Bun, gini-gini. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu pasti akan merasakan bahwa lingkungan kita di sini adalah lingkungan yang sangat-sangat kondusif, semua teman saling mendukung. Mau itu nggak ada junior dan senior ya Pak Yanto ya. Sekarang sama-sama di sini. Mari kita, itu ada pesan saya, mari kita bersama-sama menjadikan sekolah ini lebih maju. Dari tahun 92 saya datang ke sini, sungguh luar biasa, berbeda sekali karena perkembangan zaman itu sangat pesat. Ya, saya merasakan juga bahwa apalagi terutama mengenai bahasa Inggris. Saya sedikit-sedikit juga nggak tahu, tapi kita akan sama-sama belajar dan itulah
perkataan atau yang saya sampaikan hari ini, mari kita bersama-sama menjadikan sekolah ini adalah rumah kedua bagi Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, mari kita bersama-sama untuk saling melengkapi. Itu saja. Terima kasih.